dilakukan selama 2 bulan ya, selama 2 bulan. Nah, itu diumumkan diumumkan dalam berita resmi merek atau BRM di DJKI ya, di website DJKI. Nah, itu akan disebutkan nomor BRM-nya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmark dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Rensmark, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI, berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang berapa lama proses merek itu terbit ya, permohonan mereknya terbit. Jadi prosesnya itu membutuhkan waktu ya. Kenapa? Karena ada tahapan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Jadi sekitar itu kita pernah mengalami paling cepat di 11 bulan ya, paling lama di 2 tahun sertifikat merek itu terbit. Kenapa ya? Seperti tadi yang kita sudah sampaikan, ada beberapa tahapan proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek di DJKI. Pertama, mulai dari tahap pemeriksaan formalitas, itu membutuhkan waktu paling lama 15 hari kerja. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah kelengkapan persyaratan administratifnya ya, dari mulai label mereknya, nama mereknya, kemudian identitas pemohon mereknya, kemudian surat pernyataan ya, kemudian tanda tangan pemohon atau tanda tangan kuasanya ya, kemudian surat kuasanya jika menggunakan kuasa konsultan hak kekayaan intelektual ya, kelas dan jenis barang ataupun jasa yang kita mohonkan ya, kemudian biayanya ya. Nah, itu kan juga untuk bisa mengaksesnya kita sudah membayarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila pemeriksaan formalitas itu sudah lengkap ya, paling lama 15 hari kerja diperiksa, dan selanjutnya akan masuk ke tahap pengumuman ya. Tahap pengumuman itu dilakukan selama 2 bulan ya, selama 2 bulan. Nah, itu diumumkan diumumkan dalam berita resmi merek atau BRM di DJKI ya, di website DJKI. Nah, itu akan disebutkan nomor BRM-nya berapa, kemudian masa pengumumannya dari kapan ke kapan, yang jelas itu selama 2 bulan. Diberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan keberatan apabila permohonan merek yang kita ajukan itu dia keberatan disertai dengan alasan-alasannya ya. Biasanya yang mengajukan pemohon keberatan adalah pihak yang merasa dirugikan dengan merek yang kita daftarkan karena mirip dengan merek yang sudah didaftarkan lebih dulu ya. Selanjutnya, selesai masa tahap pengumuman, tahapan selanjutnya adalah tahap pemeriksaan substantif. Nah, ini adalah tahap yang paling penting ya, untuk menentukan apakah permohonan merek yang kita ajukan itu diterima atau ditolak ya. Jadi prosesnya selama 150 hari kerja ya. Jadi diperiksa berdasarkan apa? Diperiksa berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 20 itu adalah unsur merek yang tidak dapat didaftar, pasal 21 itu adalah unsur merek yang ditolak ya. Jadi akan diperiksa berdasarkan pasal 20 dan pasal 21. Apabila permohonan merek kita ya tidak memenuhi unsur merek yang ditolak maupun merek yang tidak dapat didaftar, selanjutnya DJKI akan mengeluarkan keputusan bahwa merek yang kita diajukan itu diterima atau disetujui untuk didaftar. Selanjutnya tinggal menunggu terbit sertifikat merek ya. Semua merek yang terbit saat ini adalah sudah menggunakan sertifikat ya, elektronik sertifikat. Nah, itu kurang lebih membutuhkan waktu paling cepat di 11 bulan karena kami pernah mengalaminya ya, paling lama itu di 2 tahun. Nah, jadi ada prosesnya, tahapan-tahapannya. Kenapa begitu sedikit menunggu kita ya terkait permohonan merek itu apakah diberikan perlindungan atau tidak ya? Karena proses pendaftaran merek itu haruslah diperiksa supaya apa? Untuk melindungi konsumen sebenarnya ya, agar konsumen tidak terkecoh
atau tersesat dalam membedakan merek yang kita perdagangkan di pasar ya. Nah, itu yang penting, oleh karenanya dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh pemeriksa merek, baru ada keputusan disetujui ataupun ditolak. Nah, lalu bagaimana apabila permohonan merek yang kita ajukan itu mendapatkan surat keberatan dari pihak lain di masa pengumuman? Nah, apabila mendapatkan surat keberatan dari pihak lain di masa pengumuman, maka saran kami ajukan surat sanggahan ya. Surat sanggahan disertai dengan alasannya, alasan-alasannya ya. Nah, itu diajukan paling lama 2 bulan sejak surat pemberitahuan keberatan. Nah, nanti surat keberatan maupun surat sanggahan kita itu akan menjadi pertimbangan bagi pemeriksa merek dalam memeriksa permohonan merek yang kita ajukan. Lalu bagaimana apabila merek yang kita ajukan itu diusul tolak atau mendapatkan surat pemberitahuan usulan penolakan dari pemeriksa merek DJKI? Maka yang harus dilakukan adalah dapatkan surat pemberitahuan usulan penolakan mereknya, kemudian lihat apa alasan penolakan merek di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, selanjutnya ajukan surat tanggapan atas surat pemberitahuan usulan penolakan yang diajukan 30 hari paling lama ya sejak tanggal pemberitahuan usulan penolakan merek disertai dengan alasan ya. Jadi penting dapatkan dulu surat pemberitahuan usulan penolakan untuk mengetahui alasannya. Apa alasannya? Apa yang dijadikan dasar penolakan? Apakah menggunakan pasal 20 ayat 1 huruf A, yaitu merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya ya, atau ditolak karena pasal 20 ya. Pasal 20 itu adalah merek yang tidak dapat didaftar. Contoh misalnya merek yang kita ajukan itu berkaitan dengan barang yang dimohonkan. Jadi ini penting mendapatkan surat pemberitaan usulan penolakannya dulu, baru kemudian analisa ya alasan penolakannya. Selanjutnya siapkan surat tanggapan atas usulan penolakan merek ya. Bisa diajukan sendiri, bisa juga menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi di DJKI. Nanti oleh konsultannya akan mendraftkan ya alasan-alasan surat tanggapan yang merupakan jawaban dari surat pemberitaan usulan penolakan merek. Ya, jadi apabila kita ajukan surat tanggapan dan kemudian tanggapan kita diterima, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek. Namun apabila surat tanggapan yang kita ajukan ternyata tetap ditolak, artinya DJKI mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan tetap, maka yang dapat dilakukan oleh pemohon merek atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding merek ke Komisi Banding Merek ya. Jadi langkahnya harus dulu dapatkan surat pemberitahuan penolakan tetapnya ya, karena itu dasar mengajukan permohonan banding merek ya. Syarat pengajuan permohonan banding merek itu harus diajukan paling lama 90 hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan penolakan tetap diterima. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.